Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan untuk tema kali ini, aku akan mengambil tema tentang bagaimana perasaan dia hari ini terhadap kamu, tanggal 17 Agustus 2024. Oh ya, aku akan mengucapkan Dirgahayu Indonesia ya. Selamat merdeka untuk kita semua. Bagi warga Indonesia yang mana saat ini tuh di tahun 2004 sudah merdeka di tahun ke-79 ya. Ya, saat ini sudah HUT yang ke-79 ya. Itu angka yang wow sekali ya. Wow, tapi ya pertahankan. Kenapa? Walaupun usia kemerdekaan sudah bertumbuh, paling tidak manusianya juga kita harus tetap berkualitas ya, lebih berkualitas. Jangan hanya menunggu dari perubahan pemerintah, tapi harus kitanya yang merubah ya diri masing-masing, merubah nasib masing-masing. Karena kalau aku lihat beritanya wow banget zaman sekarang ya, sampai ada yang punya niatan belum mau menikah karena perekonomian, karena ini, karena itu, belum lagi KDRT karena perekonomian, seperti itu. Hutang di mana-mana, aduh. Sampai masuk anggaran. Udah belum tuh ya? Belum kayaknya ya, belum masuk anggaran ya. Apa yang pinjol? Masa masuk anggaran negara? Oke, nggak usah ngebahas politik. Heart to heart conversation, ya perasaan dia sama kamu tuh masih kuat, aku lihat di sini ya. Dia masih sering loh ngobrol dengan hatinya ya, bahwa dia kangen kamu, dia pengen ketemu kamu, dia sayang kamu ya. Dia sering berbicara lewat hatinya ya, bahwa dia tuh sayang kamu, dia kangen kamu, dia pengen ketemu sama kamu, rindu kamu, ingin bersama dengan kamu lagi ya. Karena di sini aku lihat memang masih ada rasa cinta ya, masih ada rasa cinta yang begitu kuat dari dia. Bahkan aku melihat di sini kayak ada keinginan dari dia untuk memiliki hubungan ke level yang lebih tinggi dari hubungan kalian yang kemarin atau yang sekarang ini ya. Tergantung sih ya, sekarang hubungan kamu dengan dia seperti apa ceritanya. Kemudian aku melihat di sini dia masih sering banyak berdoa nih untuk kamu dengan dia agar kalian bisa dipersatukan bersama. Bisa jadi saat ini berarti kamu dengan dia lagi berpisah, atau saat ini masih nggak tahu nih bakalan bisa bersama atau enggak nih, seperti itu ya. Jadi kalau aku lihat di sini dia masih sering berdoa untuk bisa dipersatukan bersama dengan kamu. Children, ya, ini ada dua konotasi, bisa jadi ada yang sifatnya kekanak-kanakan atau memang ada pengaruh dari anak, entah tidak direstui oleh anak kah, atau memang ada hambatan karena harus memprioritaskan anak terlebih dahulu, seperti itu. Intinya ada hubungannya dengan anak gitu ya. Kemudian soulmate, dia masih menganggap kamu adalah belahan jiwanya ya, belahan jiwanya, sehingga yaitu masih sulit untuk bisa benar-benar melupa atau melepas. Trust, dia masih percaya apapun yang terjadi sekarang ini memang sudah kehendak semesta. Jadi kita lihat ceritanya sebenarnya sekarang seperti apa antara kamu dengan dia. Jadi dia masih ini ya, masih kayak menggantungkan segala sesuatunya kepada Tuhan gitu ya. Jadi kayak mungkin bisa jadi karena dia tidak bisa berlaku apa-apa atau bertindak apa-apa, sehingga ya semuanya dia serahkan saja kepada semesta gitu, kepada Tuhan ya. Apapun yang terjadi ya udahlah, ikhlasin aja, apapun yang Tuhan beri aku ngikut, aku manut. Nah kayak gitu ya, situasi dia seperti itu. Kita lihat saja ceritanya seperti apa. Oke. Gimana nih ceritanya nih? Ada Six of Wands,
Oke. Jadi sempet nih ya, ada dulu mungkin sempet gini ya. Dia sebenarnya sadar dulu kamu udah berjuang banget untuk hubungan ini. Dia sadar bahwa kamu itu dulu effortnya tuh nggak main-main ya untuk hubungan ini, atau terhadap dia tuh kamu effortnya nggak main-main memperjuangkan hubungan ini. Tapi nampaknya dia lihat sekarang kamu sudah menyerah, kamu sudah kayak nggak percaya diri lagi untuk tetap melanjutkan hubungan dengan dia. Kamu kayak udah angkat tangan dengan hubungan ini. Gimana nggak angkat tangan? Karena kalau aku lihat di sini selama kamu menjalani hubungan dengan dia, kamu effort, dianya mah cuek, dianya masa bodoh, dianya lebih memperdulikan diri dia, sehingga kamu merasa kayak effortmu ini kayak nggak dihargai gitu, kayak nggak ada timbal balik gitu, kayak nggak dihormati gitu loh. Bahkan mungkin kamu tidak diperlakukan dengan baik juga gitu. Jadi apa yang kamu usahakan untuk hubungan ini tuh kayak sia-sia gitu. Makanya di sini seiring berjalannya waktu, kamu kayak makin pasrah, kamu makin menyerah gitu ya, makin gak percaya diri untuk tetap bersama dan melanjutkan hubungan ini. Apalagi di sini kamu ternyata berdealing dengan seseorang yang terlalu sombong, sehingga ketika kamu menjalani hubungan dengan dia, memperjuangkan hubungan ini, ketika kamu dekat dengan dia, kehidupanmu itu terasa kayak menyulitkan gitu loh. Kehidupanmu itu terasa kayak masam. Setiap setiap kejadian yang kamu habiskan setiap waktunya bersama dia itu kayak terasa kayak sulit, hidupmu terasa masam, hidupmu terasa sulit, hidupmu terasa mencekik seperti itu. Ya, karena memang ada sifat yang sombong dari dia. Entah apa yang terjadi, nanti kita lihat ya. Apalagi di sini ternyata dia ini punya perilaku yang mengendalikan, manipulatif juga. Terus itu juga orangnya sombong, agresif ya. Bahkan aku melihat di sini dia selalu mengelola atau mengontrol setiap aspek kehidupanmu. Jadi kalau kamu mau kemana gitu harus ikutin aturan dia, harus ngikutin maunya dia, seperti itu. Ya, aku lihat di sini. Jadi kalau aku lihat inilah yang mungkin membuat kamu semakin gak tahan, terus-terusan tetap bertahan sama dia gitu. Terus itu juga di sini ternyata ada orang yang entah ini kamu atau dia, kalau ngomong tuh suka pedes ya, sehingga ini yang menjadi agresor juga. Kenapa kalian akhirnya berpisah seperti itu? Ditambah lagi Nine of Cups. Ketika kamu sama dia memiliki suatu hubungan, atau ketika kamu sama dia lagi deket gitu ya, entah apalah jenis hubungan kalian kemarin, ternyata dia ini juga menghadirkan pihak lain di antara kalian berdua gitu loh. Jadi dia menghadirkan pihak lain itu ya untuk memberikan kesenangan. Jadi dia hanya gini, jadi ketika dia deket sama kamu, dia menjalin hubungan dengan kamu ya, dia nggak mau melepas kamu tuh ya, tapi dia udah ngedatengin lagi orang baru di sela-sela di antara kalian kayak gitu loh. Jadi kalau misalkan kalian udah ada hubungan ya bisa disebut selingkuh lah ya, tapi perselingkuhan ini tuh hanya untuk dia dapatkan kesenangan di awalnya aja. Jadi gini, mungkin ketika udah ngejalin hubungan sama kamu mungkin udah begitu lama, terus itu dia ngerasa bosen, makanya di sini dia cari yang lain. Nah, ketika dia ngejalanin hubungan dengan orang baru itu, mungkin juga ya cuman di awal-awalnya doang, mungkin cuman sebulan atau beberapa minggu, habis itu udah berakhir. Nah, balik lagi ke kamu, gitu-gitu terus. Nah, inilah yang mungkin membuat kamu merasa kecewa, karena dia selalu menghadirkan pihak lain di hubungan kalian, dan dia juga nggak mau gitu loh melepas kamu, kayak gitu ya. Jadi mau kamu tapi mau yang lain juga, sehingga hubungan kalian tidak berjalan dengan baik. Banyak sekali gangguannya, banyak sekali ketidakpuasannya, seperti itu. Banyak sekali kesedihannya ya, yang memang terjadi karena ketidakpuasan secara internal di kaliannya sendiri gitu. Sehingga ya aku lihat di sini kamu kayak kesel gitu ya. Tapi aku lihat juga sebenarnya saat ini dia menyesali keputusan dia itu, karena dia pernah tidak dewasa gitu ya,
dia tidak dewasa. Terus itu juga dia tidak memperlakukan kamu dengan baik, seperti itu. Akhirnya sekarang aku melihat ya, dia sering mantauin kamu dari kejauhan, entah itu mungkin dari media sosial atau dari teman-temanmu atau dari akun fake atau apalah ya. Pokoknya di sini aku lihat dia masih sering memantau kamu dari kejauhan. Bahkan dia ini kayak lagi mikirin gimana caranya untuk mendapatkan perhatian kamu lagi, gimana caranya untuk bisa bersama kamu di masa depan lagi, kayak gitu, biar bisa balikan gitu ya, biar bisa menjalin hubungan lagi dengan kamu di masa depan. Itu sambil mikir dia, jadi sambil mantau keadaan kamu sekarang gimana, apakah kamu sudah ada yang baru, apakah kamu saat ini masih single gitu ya. Nah di situ juga sambil dia mikir bagaimana cara melangkah ke fase selanjutnya bersama kamu, menjalani hubungan lagi bersama kamu. Bahkan dia masih sering mikirin kamu ya bisa bersama-sama dengan dia di masa depan, menjalin suatu hubungan yang penuh dengan komitmen ya, mau sama-sama menjalankan tujuan kalian di masa depan. Terus itu ya punya hubungan yang bertahan lama, terus hubungan yang lebih baru, seperti itu, hubungan yang lebih tegas, hubungan yang serius ya. Aku lihat di sini pokoknya ya gimana caranya agar kalian bisa bersama lah di masa depan gitu. Sedangkan di sini komitmen komunikasi aja nggak terjalin lagi, udahan gitu. Komunikasi aja mungkin memang sudah sulit gitu, entah memang sudah diblokir kah atau memang kamu memang sudah menutup akses atau gimana gitu, atau kamu sudah ganti nomor handphone atau gimana ya. Karena dia melihat juga, aduh gimana komunikasi aja nggak bisa nih, sulit gitu ya. Jadi saat ini dia mikir gimana caranya untuk menghubungi kamu atau kembali lagi dengan kamu. Dikonfirmasi lagi The Magician yang reverse, berarti memang kamu berdealing dengan orang yang serakah, orang yang penuh dengan ilusi, penuh dengan kelicikan, manipulatif, tidak dapat dipercaya, penipu ya. Bahkan dia ini kalau punya bakat tuh ya kayak nggak dipergunakan bakatnya, seperti itu. Kemudian aku melihat di sini dalam konteks percintaan atau dalam hubungan ya memang selama ini ternyata dia nggak jujur sama kamu gitu ya. Banyak nggak jujurnya terhadap kamu, terutama tentang kebutuhan dia atau keadaan pribadi dia. Terus itu juga ternyata sering sekali melanggar persyaratan-persyaratan yang mungkin sempat kamu ucapkan, seperti itu ya. Terus itu juga selalu mencoba memanipulasi kamu ya untuk bisa mendapatkan sesuatu yang dia inginkan dari kamu. Terus itu juga aku lihat di sini kamu dengan dia ternyata sering sekali berdebat, sering sekali terjadi pertengkaran. Bahkan sekarang aku lihat Five of Cups reverse, berarti saat ini dia kayak sangat terlihat menyesal, sangat terlihat sedih tentang hubungan kalian ya. Apalagi di sini kayak saat ini dia melajang gitu, aku lihat ya. Dia kayak saat ini melajang. Kenapa melajang ya? Karena menjalin hubungan dengan orang baru juga kayak masih belum bisa gitu, aku lihat. Atau mungkin ya kelakuan dia selama ini sudah terbongkar ya, orang-orang udah pada tahu sikap dia, tingkah laku dia, jadi ya mana ada yang mau gitu. Intinya aku lihat saat ini dia kayak masih melajang ya, masih sendirian, seperti itu. Dan aku lihat saat ini dia kayak sekarang lagi ingin melepaskan luka ya. Yang mungkin dia juga di hubungan kalian juga pernah merasa tersakiti ya, entah apa gitu, kamu tanpa sengaja mungkin nyakitin dia, entah itu dari omongan kah ya, atau dari sikap kamu kah ya. Dan aku lihat juga memang kamu juga saat ini juga sedang melepaskan luka ya, yang mungkin selama ini masih kamu pegang teguh di hatimu ya. Dan bagi kamu ini sudah tidak menguntungkan lagi, tetap
apa namanya, berpegang teguh pada luka ini karena menurutmu situasinya tidak menguntungkan gitu untuk masa depanmu. Makanya di sini kamu pengen move on atau paling tidak healing ya. Dan aku melihat kayak dia ini kayak kesulitan gitu loh untuk menghilangkan emosi dia terhadap kamu, atau apa ya, kayak melupakan kamu itu masih sulit. Makanya di sini aku lihat kayak dia ingin rekonsiliasi lagi dan memulihkan hubungan kalian kembali seperti itu ya. Jadi kalau aku lihat karena dia pun bingung ya, nggak bisa gitu loh, apa namanya, melupakan kamu, nggak bisa juga move on, nggak bisa healing ya. Ya udah, jadi keinginan kuatnya adalah ya kembali lagi sama kamu, minta maaf, memperbaiki hubungan, ya itu jalan satu-satunya di pikiran dia gitu ya. Dan memang itu yang kayak di apa ya, yang solusi yang dikirim oleh semesta untuk dia, karena rasa bersalahnya, terus itu juga rasa sakit itu ya. Jadi kalau aku lihat di sini ingin rekonsiliasi lagi dengan kamu. Tapi nampaknya aku lihat dia ini lagi ada perselisihan antar keluarga nih ya, kayak dia kayak lagi ada masalah dengan keluarganya ya. Terus juga aku lihat kayak sedang ada kebangkrutan yang saat ini dia dapatkan ya. Dia mungkin habis bangkrut atau mungkin belum bisa bangkit ya secara perekonomian, bahkan mungkin ada yang juga punya hutang aku lihat di sini ya. Jadi walaupun di sini secara keuangan dia mungkin ya ada uang, tapi kayak uang itu kayak cuman sebentar aja ada di tangan dia, karena dia juga kan harus bayar hutang, harus memenuhi perekonomian dia sendiri, belum lagi mungkin dia juga harus membiayai orang tuanya atau anaknya seperti itu ya. Jadi kayak kesuksesan yang dia miliki itu kayak sementara doang gitu, atau keuangan yang dia miliki dari hasil kerja dia itu kayak cuman slup gitu, tahu-tahu udah habis. Nah kayak gitu ya. Jadi kalau aku lihat lagi ada masalah tentang keuangan, sehingga saat ini dia lagi kayak nggak stabil gitu ya, lagi nggak stabil secara keuangan. Kemudian apa lagi nih, kalau masalah percintaan aku lihat bukan pertanda yang baik ya untuk saat ini menjalani hubungan dengan dia, karena aku lihat memang dia lagi nggak stabil. Bahkan kemungkinan juga kalau misalkan dipaksakan juga, dia aku rasa belum bisa untuk memberikan kepastian ke kamu, sehingga ya lebih baik untuk berpisah aja dulu gitu ya. Jadi kapan bisa rekonsiliasi atau datang lagi ke kamu ya mungkin nunggu dia selesai dulu dengan masalah keuangan dia ini gitu. Karena kalau sekarang mau kamu paksakan dia untuk datang gitu ya, ya belum bisa. Makanya sampai sekarang dia belum didatangkan ke kamu seperti oleh semesta gitu ya, karena ya ada masalah, lagi nggak stabil. Dan mungkin juga hubungan kamu ini punya masalah yang mengakar, yang sampai-sampai membuat hubungan kalian goyah ya. Ini juga mungkin karena dia ini orang yang gampang meninggalkan demi tujuan egois. Jadi dia sering tiba-tiba ngilang hanya demi keuntungan semata, keuntungan diri dia sendiri. Seperti misalkan gini, misalkan dia udah jalin hubungan sama kamu, tapi kalau misalkan dia bertemu dengan seseorang yang lebih kaya dari kamu, dia gampang ninggalin kamu gitu aja gitu. Nah sikap inilah yang mungkin membuat kamu sering terluka sama dia, sehingga ini juga yang harus dirombak dari dia, harus dirubah dari dia ya. Jadi kalau dia masih punya sikap yang kayak gini, kamu mungkin akan tidak bisa juga percaya atau yakin dengan kelangsungan hubungan kalian jangka panjang, karena dia masih punya sikap yang egois ya, suka meninggalkan pasangan demi tujuan-tujuan egois dia seperti itu. Aku lihat ya dia masih ruwet, masih ribet sama keuangan, karena aku lihat lagi punya tekanan secara keuangan, sehingga dia harus bisa memenuhi kewajiban finansial dulu ya. Jadi kalau misalkan mau dipaksakan juga hubungan kalian nampaknya akan justru apa ya, saling menyakiti ya. Hubungan juga akan nggak bertahan lama, hubungan juga akan terganggu seperti itu ya. Jadi menurut dia ya untuk saat ini belum
belum bisa segera-segera juga, karena ini keadaannya Ten of Pentacles tadi ada kartu yang mau yang kebuka lah sebenarnya ya, nih ya nggak sih ya gini. Jadi five of wands-nya itu reverse. Jadi saat ini tuh dia sedang evaluasi dengan situasi yang sekarang terjadi dan apa yang pernah terjadi ya. Jadi menurut dia dia butuh evaluasi dulu. Kenapa sebenarnya hubungan ini bisa seperti ini? Apa yang menjadi masalahnya? Kenapa sampai hubungan ini berakhir? Terus kamu sampai semarah ini, kalian sampai berakhir seperti ini hubungannya. Nah itu lagi dicari jalannya atau caranya dia untuk menangani menangani masalah keuangan dia dan masalah hubungan kalian. Karena menurut dia, cara dia dalam menangani konflik nantinya itu akan mempengaruhi hubungan kalian tentang berhasil atau tidaknya hubungan ini bisa dilanjutin atau enggaknya, seperti itu ya. Mungkin saat ini dia masih belum bisa ya, atau masih memendam perasaan dia yang sebenarnya sama kamu. Dan jujur, selama dia memendam perasaan dia sama kamu ini, wah dia ini frustasi ya, bahkan secara emosional dia ini kayak nggak stabil gitu ya, suka tiba-tiba murung, tiba-tiba diem, tiba-tiba suka marah-marah, tiba-tiba emosional ya, nadanya tiba-tiba suka tinggi seperti itu ya. Dan aku melihat ya dia juga berpikir rasional ya, kalau misalkan dia ingin menjalin suatu hubungan, seharusnya dari kedua belah pihak itu punya sudut pandang atau pemikiran atau ya pandangan yang sama gitu loh ya. Kayak misalkan ya hubungan bisa langgeng kalau keuangan dari kedua belah pihak stabil. Kalau misalkan sebelah pihak nggak stabil, takutnya justru malah nanti terjadi KDRT kayak yang siapa itu ya, ada tuh kan yang seleb Instagram ya, seleb Instagram yang dianiaya sampai anak bayinya itu ketendang di kasur itu ya. Itu pengaruhnya dari ekonomi ya. Jadi dia juga berpikir bahwa ya kalau mungkin kamu sekarang keadaan keuangannya baik-baik saja, sedangkan dia belum baik-baik saja. Jadi kalau sudut pandang kita masih berbeda ya, dari keuangan aja kita udah berbeda, takutnya justru malah tidak membuat hubungan kita stabil. Makanya mungkin kemarin ya itu hubungan kalian berakhir dan gak stabil itu ya karena keuangan dia gak stabil kayak gitu ya, atau hal lainnya lagi ada bisa ya. Intinya menurut dia pasangan itu baik kamu ataupun dia harus melihat segala sesuatunya dengan cara yang sama, harus bisa merasakan hal-hal yang sama pula tentang segala sesuatunya agar hubungan kalian itu berjalan dengan lancar. Itu pemikiran dia ya. Jadi kalau kita belum seimbang, belum ada di level yang sama, belum ada di frekuensi yang sama atau vibrasi yang sama ya, itu kayaknya nggak mungkin, belum bisa gitu ya. Dipaksakan juga malah nantinya saling menyakiti. Tapi jujur aku lihat di sini ya, dia memendam emosi dia ini, wah bener-bener ngebuat dia ngerasa nggak sehat ya, gampang emosian aku lihat di sini ya. Terus itu juga aku melihat di sini dia menghindari kamu ya, karena biar kamu bahagia di sana ya, biar kesehatan mental kamu baik di sana, agar kamu bahagia ya, agar kalian bisa menghindari konflik atau argumen-argumen. Makanya di sini dia melarikan diri, yang mana niat dia melarikan diri ini agar bisa menghindari konfrontasi atau perselisihan-perselisihan yang nantinya justru malah akan terjadi di saat kalian berkomunikasi seperti atau berinteraksi seperti itu ya. Jadi seperti itu, inilah perasaan dia terhadap kamu. Mudah-mudahan resonate. Kalau belum resonate ya udah nggak usah dipaksakan ya. Dan untuk zodiaknya di sini ada Leo, Aries, Sagittarius, Cancer, Scorpio dan Pisces, Capricorn, Taurus dan Virgo. Kedua belas zodiak bisa kok resonate dalam pembacaan ini, asalkan ceritanya sama dengan keadaan kalian. Tapi kalau nggak sama ceritanya berarti bukan untuk kalian. Nggak usah dipaksakan ya, santai aja, nggak usah dibuat pusing ya. Oke, ini bulan ini juga ada hubungannya dengan kamu dan dia. Silahkan disituasikan saja. Ada Februari, Juli, Oktober, Januari, Juni, Agustus, April, Desember, September, Mei, kemudian November. Kemudian ini apa ini namanya, shio-nya, bisa shio kamu ataupun shio-nya dia, situasikan saja ya. Ada shio kuda, shio tikus,
shio kerbau, shio babi, shio kelinci, shio monyet, shio ayam, shio kambing, shio ular, dan shio macan. Kemudian angkanya ini juga ada hubungannya antara kamu dengan dia. Dua belas, 2, 18, 30, 20, 15, 11, 4, 25, 9, 8, 27, 1, 3, 29, 26, 16, 31, 23, 24, 7, 19, 14, 10, 5, 2, 22, dan 17. Oke. Apa lagi? Alfabet ya yang berhubungan dengan kamu dan dia, silahkan disituasikan saja. D, R, F, W, I, Q, Z, L, C, Y, H, S, O, E, U, K, X, N, B, P, V, M, J, dan A. Aku rasa cukup, berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Aku akhiri ya, salam sehat untuk kalian semua, dan bye-bye.